and welcome back to my YouTube channel. I am Nadia Luvina. Hari ini aku akan cerita tentang my journey of filler. Jadi aku sudah kurang lebih 2 tahun aku udah filler. Itu udah 2 tahun yang lalu, tahun 2018 aku pertama kali kenal yang namanya filler. Nah, sekarang aku mau kasih tahu dulu bahwa aku belum makeup di bawah mata. Aku hanya kasih moisturizer dan SPF. Aku hanya pakai alis dan sedikit benerin mata, tapi aku nggak pakai sama sekali. Aku mau tunjukin yang real life yang hari ini, yaitu pada tanggal 28 April 2020. Di bulan April tahun lalu, yaitu 20 April tahun 2019, aku filler eye bag karena sebulan kemudian aku akan married. Jadi karena aku mau married, otomatis aku pingin touch up nih. Padahal pertama kali aku kenal filler itu tahun 2018, dan tahun 2019 April aku itu touch up, dan sekarang sudah 1 tahun setelah aku touch up filler, aku belum touch up lagi. Ini masih seperti ini. Nah, aku mau kasih tahu dulu seperti apa sebelum aku mengenal filler. Jadi seperti apa aku tahun 2016, 17, 18 sebelum filler. Nah, aku mau tunjukin karena kadangkala orang udah ngelihat aku misalnya sedikit ada eye bag, orang pikir oh kok fillernya kurang udah hilang ya, atau fillernya kenapa. Jadi masih ada yang concern ke seperti itu. Mungkin karena mereka udah lupa juga bahwa tahun-tahun sebelumnya tuh eye bagku tuh parah banget, bener-bener jelek banget. Nah, aku langsung mau tunjukin, aku mau buka handphoneku, aku mau tunjukin ke kalian. Kalian bisa langsung lihat di layar sebelah sini. Nah, sekarang aku mau buka di Instagramku. Ini di tahun 2017 itu eye bagku jelek banget. Kalian bisa lihat langsung. Ini bener-bener kalau aku zoom seperti ini, kalian bisa lihat bahwa kerutan bawah mata, bahkan cekungannya tuh dalam banget. Dan ini aku belum kenal filler, yaitu di tahun Mei 2017. Aku mau buka lagi sekarang yang di tahun masih sama Mei 27 2017. Ini cekungannya nggak begitu kelihatan. Aku masih mau buka lagi ini di Juni tanggal 8 tahun 2017. Cekungannya juga sangat kelihatan banget. Terus aku mau buka lagi yang ini. Bisa dilihat sendiri bawah mataku itu kayak apa ya, kayak nyimpen Birkin bag gitu ya, super berharga gitu mungkin kali ya. Dan jelek banget sebenarnya. Birkin kan bagus dan mahal ya. Ini bukan Birkin lah ya, ini tas eye bag apa ya. Aduh, pokoknya jelek banget deh intinya. Ada lagi nih, kalian bisa lihat bener-bener apa ya, kalau kalian lihat antara yang di fotoku ini sama yang di eye bag mataku yang sekarang ini di tahun Juli tanggal 20 2017. Ini aku zoom. Aku mau tunjukin ke kalian ini bawah mataku sekarang ini seperti ini. Dan waktu yang aku difoto seperti itu, ini tuh kalian bisa lihat sendiri bahwa bawah matanya tuh waktu aku senyum gini, itu bener-bener kayak ada cekungan ya yang gede gitu, dan dua-duanya tuh ada. Bahkan dulu aku tuh double, nggak satu gitu. Kan kalau aku ketawa nggak akan yang cekung gitu. Dan ini setelah setahun aku touch up, dan aku pertama kali kenal filler tahun 2018. Ini belum filler. Nah, kalau before-nya waktu aku treatment tahun 2018, aku mau tunjukin sekarang. Ini aku ada save di nih. Ini aku ingat banget, aku lagi ada di kliniknya, aku lagi konsultasi. Ini di tanggal Juni tanggal 28 2018. Jadi pertama kali aku kenal filler itu Juni tanggal 28 2018. Ini bisa dilihat waktu di zoom. Ngeri banget. Bener-bener kayak double panda gitu, mata panda gitu. I'm speechless. Terus ini aku save yang dari kliniknya. Jadi aku tuh difoto sama si kliniknya, yaitu SEZ Skin
Skin Essential Clinic. Jadi aku fillernya di Skin Essential Clinic, itu ada di Semarang. Aku treatmentnya di Semarang, tapi juga ada di Jakarta. Nah, kalian bisa lihat sendiri before-nya yang aku zoom ini. Ngeri banget, bener-bener ngeri. Dan afternya langsung seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya, ini afternya. Nah, that's all. Nah, kenapa sih hari ini aku nggak make upan bawah mata? Biasanya aku kalau habis filler di bulan-bulan awal, at least sampai 6 bulan tuh aku bahkan nggak pakai concealer di bawah mata. Nah, karena gaya hidupku yang masih masih tidurnya sering pagi, kurang tidur, mungkin kurang air putih juga. Jadi karena kurang konsumsi air putih itu juga bisa mengaruhin bawah matanya tuh lebih gelap juga. Nah, itu aku kadang-kadang jadi setelah 6 bulan gitu aku bisa pakai concealer lagi, tapi cekungnya tadi itu nggak akan pernah kelihatan. Tapi kalau hitamnya terkadang ya karena gaya hidup tadi yang aku bilang itu kelihatan. Nah, banyak banget aku dapat DM atau misalnya ada yang ngechat atau di komen YouTube aku yang sebelum ini, kalian pernah lihat. Kalau bisa kalian belum pernah lihat, itu ada aku pernah bikin video filler eye bag. Nah, ini sekarang ini aku penjelasannya. Aku mau jawabnya di YouTube aja. Aku mau kasih penjelasan buat kalian bahwa filler yang aku lakukan selama ini itu aman. Di tahun 2018 aku pertama kali ngelakuin tadi Juni tanggal 28 tahun 2018 aku pertama kali kenal filler. Aku konsultasi dulu, datangnya juga berkali-kali ke dokternya. Aku karena takut banget, secara aku belum pernah yang namanya ngelakuin filler, atau aku belum pernah namanya nyuntik wajahku. Aku jujur takut banget. Jadi aku bener-bener waktu itu datang berkali-kali dan konsultasi ke dokternya, apakah ini aman, tahan berapa kali. Terus aku lihat videonya, aku lihat fotonya, apakah aku bener-bener pengen secure dulu. Aku ini soalnya buat wajahku gitu, aku nggak mau nih gagal gitu. Aku tuh juga takut banget sama yang namanya jarum. Jadi waktu itu bener-bener aku takut sih. Tapi waktu dilakukan tuh bener-bener ya, yang kan aku di anestesi dulu di sini. Kalian bisa lihat lah di video sebelumnya. Di anestesi, terus habis itu disuntikan fillernya, dan langsung hasilnya seperti yang kalian bisa lihat tadi. Itu bener-bener bagus banget. Dan yang penasaran, aku di saat hari itu juga aku pulang dari filler itu, aku langsung pergi ke cafe. Aku pergi sama suami aku yang waktu itu masih jadi pacar aku. Aku pergi ke cafe, aku bener-bener kayak, yang ada perubahan nggak kayak gitu. Dia bilang kayak, iya sih berubah gini. Tapi dia kayak, iya sihnya tuh ya sih, tapi kayak setengah-setengah gitu. Nah, yang dia waktu tuh tanpa sadar dia sendiri ngomong, waktu itu aku makan, aku lihat ke bawah gini, aku makan. Biasanya tuh orang bisa lihat mata pandaku tuh bener-bener cekung gede banget gitu. Dan dia langsung waktu aku makan di kafenya itu, dia langsung bilang, oh iya itu bener-bener aku nggak bisa lihat iPad kamu lagi gitu. Dan itu bener-bener kayak aku senang banget. Nah, kenapa di tahun 2019 April aku ngelakuin touch up lagi? Sebenarnya belum perlu. Sebelumnya masih bagus, seperti saat ini sudah setahun ini masih bagus gitu. Tapi karena waktu itu tanggal pokoknya 20-an April 2019 itu aku kan kurang kayak berapa minggu lah untuk merit gitu. Aku kayak pengen lebih pede lagi. Secara yang dulu itu bagus banget, aku pengen, karena ini udah setahun, aku pengen touch up lagi gitu. Nah, ternyata aku touch up lagi malah sebenarnya belum dibutuhkan gitu sebenarnya. Tapi jadi agak besar sedikit di sini, tapi hanya ada sedikit timbul gitu. Tapi itu jadi kayak bengkak gitu. Jadi fillerku yang pertama itu aku nggak ada bengkak sama sekali, bener-bener mulus, bagus banget. Nah, yang kedua itu malah ada bengkak, karena yang masih ada tapi aku tambahin gitu. Tapi bengkaknya cuman kayak 2 hari, 3 hari aja, habis itu hilang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tanya soal filler aman atau enggak, ya kalian lihat sendiri. Aku udah 2 kali filler, dan ini udah di tahun keduaku. Aku bahkan nggak berniat untuk touch up lagi, karena ya aku nggak punya acara sesuatu yang penting juga, dan aku masih confident dengan yang sekarang ini. Aku juga berharap nggak perlu touch up lagi juga, karena masih bagus banget, aku masih senang banget.
Nah, bagi kalian yang mau tanya aman atau enggak, kenapa aku milih filler, sekarang gini, aku mau tanya, aku umurnya 26, Mei nanti ini aku umurnya 26. Jadi saat waktu aku 2018, aku tuh masih umur 24. Bayangin di umur 24 aku disuruh operasi hilangin eye bag, misalnya aku pergi ke Korea gitu. Kayaknya nggak aku banget, belum aku banget. Dan ini menjadi alternatif filler yang sangat aman banget buat aku. Jadi aku merasa nggak terganggu apapun, nggak mengganggu hormon mukaku, aku nggak pernah jadi jerawatan karena filler, atau aku mengalami sesuatu juga nggak pernah gitu. Jadi ini alternatif paling gampang, alternatif paling cepet juga. Aku udah pakai krim apapun gitu. Aku dulu, mamiku tuh saksi hidupnya ya, bahwa dari kecil itu aku udah ada eye bag. Mungkin turunan lah, karena keluarga papiku pun sampai sekarang tuh eye bagnya tebel banget gitu. Nah, itu mungkin turun ke aku juga, mungkin gaya hidupku juga yang jelek. Itu membuat aku jadi sangat sangat gak pede dengan eye bagku. Bahkan aku tuh udah beli eye cream yang mahal banget, yang harganya dari 1 juta sampai harga 3 juta. Udah aku pakai bertahun-tahun, dan itu nggak aku pakai cuma 1 botol, mungkin kayak udah 3 botol, 4 botol, 5 botol, dan nggak ngefek gitu. Dan harganya tuh jauh lebih mahal daripada kalau dikumpulin sama bertahun-tahun ini. Itu harganya lebih mahal dibandingin sekali filler gitu. Dan itu langsung selesai. Walaupun setelah filler pun aku tetap aja pakai eye cream yang mahal juga, atau aku pakai eye cream yang tetap di bawah mata, tapi hasilnya tuh instan. Itu yang aku butuhkan tuh itu gitu. Gak bisa aku dengar orang kayak, ngapain kamu filler, langsung operasi aja. Kayak hello, aku masih umur 24, dan kayak aku nggak mungkin aku operasi muka. Ya aku secara aja waktu itu takut banget ada suntikan masuk ke muka aku gitu. Mau sekarang aku mau operasi yang harus dipotong lah, atau diambil lah, atau ditarik lah, atau gimana, kayak it's not me gitu. Jadi kayak I know, jadi kayak apa ya, ini yang aku suka gitu. Aku jadi udah perbaiki bertahun-tahun juga. Aku udah pakai krim yang mahal, aku pakai krim yang bagus, yang gini-gini. Aku coba aku berusaha hindarin filler dulu waktu dulu dari aku SMA lah. Dan ternyata itu nggak terlalu berubah banyak. Eye bagku tetap seperti itu. Akhirnya aku mau filler, dan I'm proud of it. Aku bener-bener bangga, aku nggak malu juga untuk share ke orang-orang before afternya. Sekarang ya memang aku filler gitu, dan itu sesuatu yang bagus untuk di-share ke kalian, karena ini menurut aku pengalaman yang bagus gitu buat aku. Nah, untuk kedepannya apakah aku akan terus filler atau enggak, aku bisa bilang aku berharapnya sih nggak terus tancap. Aku nggak berharap bahwa kayak setahun sekali tajap, kalau bisa 3 tahun, kalau bisa nggak perlu sama sekali, aku pengen. Nah, kalau mau operasi atau enggak, ya mungkin nanti saat aku udah di atas 40 tahun, kalau diperlukan, dan daripada filler terus atau gimana, mungkin aku bakal operasi. Tapi nanti saat aku tua, bukan sekarang ini nggak mungkin aku lakuin. Dan nggak mungkin juga kan kalau misalnya, yaudahlah kalau kamu mau umur 40 tahun operasi, ya ngapain kamu filler, mendingan sekarang biarin aja sampai umur 40 tahun. Hello, berarti umurku sekarang 26 sampai 40 tahun, which is itu kurang lebih 24 tahun lagi. Aku masih disuruh setiap hari dengan eye bag seperti itu, nggak bisa gitu. Jangan menggurui sesuatu hal yang kalian nggak ngerasain. Jadi aku selalu kalau ketemu orang ya, aduh kamu tuh kelihatan tua banget karena eye bag kamu, aduh kamu kurang tidur ya, aduh kamu kurang minum ya, padahal aku udah berusaha juga untuk memperbaiki gaya hidupku gitu. Dan menurutku filler adalah alternatif yang instan, tapi yang menurutku juga yang aku ngerasain sendiri, jujur banget aku ngerasain sendiri nggak ada efek jelek buat aku. Nah, untuk kalian yang mau filler, please banget, kalian juga tetap harus pergi ke dokternya berkali-kali. Kalian edukasi diri kalian sendiri, nonton YouTube, kalian yakinin diri kalian sendiri. Dan kalau kalian suka, kalian memang butuh itu, kalian merasa terganggu, sah saja kalian mau melakukan itu, ya kan? Sekarang aku mau bacain komen-komen yang ada di YouTube aku. Kurang lebih aku akan jawabin pertanyaannya ada di sini. Ini dari Rika Chan. Aku juga karena gen keturunan mataku berkantung, padahal tidur cukup dan olahraga. Mau coba filler kak? Ada rekomendasi tempat selain SEC? Nah, aku nggak bisa rekomendasiin selain SEC karena ya
karena aku berpengalamannya, aku juga di SEC, aku pertama kali bahkan saat aku touch up, bahkan sampai sekarang pun aku nggak pernah filler di tempat lain. Aku selalu filler di 2 kali itu aku di SEC. Jadi kalau misalnya ditanyain mau rekomendasiin yang lain, aku nggak bisa karena aku belum pernah mengalami itu. Jadi kayak aku nggak berani untuk ngasih rekomendasi. Filler matanya itu setiap berapa tahun dan harganya berapa sekali suntik. Oke, filler matanya itu sebenarnya gini. Aku mau jelasin bahwa filler mata itu nggak pernah ada kayak batas waktu. Oh, kamu setiap 1 tahun sekali harus tambah filler atau bagaimana, nggak ada. Sebenarnya gini, semakin kita muda, filler tuh akan juga semakin gampang hilang karena metabolisme kita saat kita masih muda tuh masih bagus banget. Nah, kalau saat udah semakin tua, misalnya udah umur 40-50 tahun, itu bakal lama banget. Mungkin 3 tahun, 5 tahun kan nggak perlu touch up filler lagi karena metabolisme orang yang sudah dewasa atau orang yang udah tua itu akan lebih rendah gitu. Jadi dia nggak bisa hilang. Nah, ternyata kenapa sih di tahun 2018 dan aku filler, di tahun 2019 aku filler lagi, dikarenakan ternyata di gaya hidupku setelah tahun 2018 ke 2019 aku kan lagi proses diet banget waktu itu. Dan aku nge-gym dan aku juga sauna. Aku sering banget pergi ke sauna. Ternyata yang aku baru ketahui kalau sauna itu bisa bantu ngilangin filler juga gitu. Filler apapun, mau filler hidung, mau filler ini atau mau filler dagu atau mau filler di sini, itu tuh ternyata filler bisa hilang gitu dengan karena kita pergi ke hidupku tadi seperti yang aku bilang, aku sering banget sauna. Jadi setelah gym aku pergi sauna. Mungkin dulu aku gym dan sauna itu bisa kayak seminggu 3 kali, dan di situ aku merasakan bahwa kenapa fillernya tuh kayak cepat lebih hilang dibandingin waktu 2019 dan ke 2020 yang sekarang ini. Itu benar-benar masih bagus banget karena aku jujur jarang banget pergi yang namanya sauna lagi gitu. Jadi nggak ada batasan berapa tahun sekali kita harus filler, nggak ada batasan kapan kita harus touch up lagi. Itu tergantung metabolisme kita juga, tergantung juga sama yang namanya umur, tergantung juga gaya hidup kita gitu. Nah, aku udah selesai make upan. Semoga kalian teredukasi dan tahu jawaban. Semoga video tadi itu menjawab semua pertanyaan yang kalian pengen tahu. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, kalian bisa tinggalin komen di bawah ini dan aku pastiin aku akan jawab satu-satu. Atau kalian ingin DM aku di Instagram aku di Nadia Lutfina juga bisa, nanti aku jawab. Semoga video kali ini menjawab semua pertanyaan tentang filler yang kalian sudah tunggu-tunggu. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe my YouTube channel, dan sampai jumpa lagi.